Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera bagi kita semua. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Sriwida Salsabila dari tingkat 1 Prodi D3 Keperawatan. Di sini saya akan membuat video tentang sistem kardiovaskuler. Darah adalah cairan yang terdapat dalam tubuh yang berfungsi mengangkut zat-zat dan oksigen yang dibutuhkan oleh jaringan tubuh, mengangkut bahan-bahan kimia hasil metabolisme, dan juga sebagai pertahanan tubuh terhadap virus atau bakteri. Fungsi darah. Fungsi utamanya adalah mengangkut oksigen yang diperlukan oleh sel-sel di seluruh tubuh. Darah juga menyuplai jaringan tubuh dengan nutrisi, mengangkut zat-zat sisa metabolisme, dan mengandung berbagai bahan penyusun sistem imun yang bertujuan mempertahankan tubuh dari berbagai penyakit. Hormon-hormon dari sistem endokrin juga diedarkan melalui darah. Penggolongan sel darah merah atau eritrosit. Eritrosit merupakan bagian utama dari darah. Jumlahnya pada pria dewasa sekitar 5 juta per cc dan pada wanita dewasa sekitar 4,5 juta per cc. Bentuknya bikonkav serta berwarna merah disebabkan oleh hemoglobin mengandung protein, zat besi, dan globin. Oksigen terikat pada Hb ketika darah melewati paru-paru, kemudian eritrosit bergerak ke jaringan tubuh dan melepaskan oksigen yang selanjutnya berdifusi ke dalam sel tubuh. Keping darah atau trombosit. Keping-keping darah adalah fragmen sel-sel yang dihasilkan oleh sel-sel besar atau megakariosit dalam sumsum tulang. Trombosit berbentuk seperti cakram atau lonjong. Keping-keping darah mempunyai umur hanya 8-10 hari. Secara normal, darah terdapat 150.000 sampai 400.000 keping-keping darah. Trombosit memiliki peranan dalam pembekuan darah. Plasma. Plasma adalah bagian cair pada darah, mengandung protein plasma dan larutan elektrolit, serta bahan terlarut. Bahan terlarut atau zat makanan, trombosit, hormon. Protein plasma terdiri dari albumin, globin, dan fibrinogen. Jantung adalah organ otot berongga. Berongga yang memompa darah melalui pembuluh darah oleh kontraksi berirama yang berulang. Jantung adalah salah satu organ tubuh manusia yang berperan dalam sistem peredaran darah. Fungsi jantung yang pertama yaitu memompa darah melalui pembuluh darah, yang kedua memompa darah ke paru-paru untuk mengambil oksigen, ketiga menerima darah dari seluruh tubuh, keempat menerima darah beroksigen dari paru-paru, 5 mencegah bercampurnya darah miskin oksigen dengan darah kaya oksigen, 6 membantu membuang limbah sisa metabolisme, dan yang terakhir membantu mengukur jumlah darah yang dipompanya dengan menghitung jumlah denyut jantung per menit. Pembuluh darah. Pembuluh darah merupakan suatu bagian dari sistem sirkulasi yang mengangkut darah ke seluruh tubuh. Terdapat 3 jenis pembuluh darah, yaitu arteri yang berperan untuk membawa darah dari jantung, kapiler yang berperan sebagai tempat pertukaran sebenarnya air dan bahan kimia antara darah dan jaringan, dan vena yang mengangkut darah dari kapiler kembali ke jantung. Pembuluh darah terbesar ialah aorta. Fungsi pembuluh darah: membawa darah dari jantung, mengangkut darah beroksigen seluruh tubuh, mengangkut darah dari arteri ke kapiler, menguras darah dari kapiler ke dalam vena, kemudian bertukar oksigen, karbon dioksida, air, dan garam antara tubuh dan jaringan sekitarnya. Arteriol juga regulator utama tekanan dan aliran darah. Kapiler juga mendukung dalam penyediaan jaringan tubuh dengan komponen yang diperlukan darah. Mekanisme peredaran darah. Yang pertama, peredaran darah sistematik. Peredaran darah sistematik lebih sering disebut sebagai peredaran darah besar. Peredaran darah ini dimulai ketika darah yang mengandung oksigen dipompa dari bilik kiri jantung menuju seluruh tubuh dan akhirnya akan kembali lagi ke serambi kanan jantung.
Secara sederhana, peredaran darah sistematik bisa digambarkan sebagai aliran dari jantung, seluruh tubuh balik lagi ke jantung. Selanjutnya, peredaran darah pulmonal. Peredaran darah pulmonal lebih sering disebut dengan peredaran darah kecil. Peredaran darah ini dimulai saat darah yang mengandung CO2 alias karbon dioksida dipompa dari bilik kanan jantung menuju paru-paru. Dalam paru-paru terjadi pertukaran gas yang pada akhirnya mengubah karbon dioksida menjadi oksigen saat keluar dari paru-paru dan kembali lagi ke jantung atau serambi kiri. Secara sederhana, peredaran darah pulmonal bisa digambarkan sebagai peredaran darah dari jantung ke paru-paru lalu ke jantung. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.